Sesi ini untuk arsip pribadi saya dan untuk arsip kalian. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Ya Pak, terima kasih. Saya izin share screen nih Pak. Silakan. Permisi apakah sudah terlihat? Sudah Didi. Udah. Saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 4 akan memaparkan terkait progres ketiga, yaitu mengenai konsep pengembangan kawasan agrowisata. Bisa di next. Sebelumnya, kami berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan Agung, Nuzaro, Yanwa, Zamira, Ahmad, Dia Amaris, dan Zara Tunisa. Bisa di next. Untuk outline pembahasan pada sore hari ini yaitu pertama ada konsep pengembangan tapak, kemudian yang kedua adalah visualisasi dari konsep tersebut. Ya, bisa lanjut ke yang pertama, yaitu konsep pengembangan tapak. Yang pertama adalah pemaparan visi dan misi. Bisa di next. Untuk visi dari pengembangan kawasan tapak kelompok 4 ini adalah terwujudnya kawasan agrowisata Waduk Sidodadi berbasis potensi lokal sebagai destinasi utama Banyuwangi yang bernuansa harmoni alam demi menunjang sustainable ecotourism. Bisa di next. Sedangkan misi, jadi untuk mewujudkan visi tersebut, berikut misi yang terdapat pada konsep pengembangan, yaitu yang pertama ada membangun kawasan agrowisata sebagai bentuk pemanfaatan lahan dan potensi kawasan perencanaan tapak. Kemudian yang kedua adalah menggandeng Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai mitra utama dalam branding kawasan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengembangan dan perbaikan infrastruktur penunjang. Dan yang keempat adalah mengusulkan program rencana pengembangan kawasan perencanaan tapak sebagai salah satu evaluasi RT/RW. Bisa di next. Nah, berikutnya adalah tahapan pengembangan dan skenario. Ya, akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi yang berikutnya jadi dari tahap pengembangan dan skenario terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap pengumpulan data, di mana data yang diinventarisasi pada tahapan ini tuh meliputi informasi tapak beserta hal-hal yang mempengaruhi tapak dan perencanaannya. Data yang diambil di sini merupakan data primer dan data sekunder, di mana data yang dimaksud dalam proses pengembangan tapak ini adalah berupa data internal dan juga eksternal tapak yang berfungsi untuk sebagai ke proses analisis selanjutnya. Kemudian yang kedua di sini ada tahap perencanaan. Nah, data yang dan informasi yang telah didapatkan dari tahap pengumpulan data kemudian dianalisis secara kualitatif dan juga kuantitatif dan juga dianalisis dengan menggunakan overlay dari peta tematik yang ada. Kemudian hasil dari analisis digunakan sebagai dasar dari tahap berikutnya untuk dijadikan dasar untuk menghasilkan solusi berupa alternatif penggunaan ruang yang direncanakan dalam bentuk block plan dan konsep dasar perencanaan tapak yang seminimal mungkin mempengaruhi ekologis kawasan tapak. Berikutnya adalah tahapan pembagian kerja. Dalam tahapan pembagian kerja itu terdapat beberapa langkah. Jadi langkah pertama adalah perizinan dan legalitas. Jadi langkah pertama ini untuk perizinan adalah mengajukan permohonan atau izin prinsip kepada menteri terkait melalui dirjen yang menanganinya. Nah, setelah misalnya ini sudah diperoleh izin, maka bisa mengajukan permohonan peruntukan lahan kepada bupati atau kepala daerah dari yang perencanaan tapak yang bersangkutan. Berikutnya, langkah ketiga adalah bila permohonan peruntukan lahan telah disetujui oleh dari bupati atau kepala daerah, maka bisa dilakukan survei pendahuluan. Bisa di next. Kedua, ini adalah penentuan stakeholder. Jadi perkembangan pariwisata tapak ini tidak bisa lepas dari peran stakeholders untuk berperan aktif dalam pengembangan objek wisata. Di sini kami mengelompokkan stakeholder berdasarkan spesifikasi atau klasifikasi yang dikelompokkan oleh Mariono. Jadi yang pertama di sini adalah stakeholder primer, yang mana stakeholders yang terkena dampak secara langsung, baik dampak positif maupun negatif dari perencanaan. Kemudian ada stakeholders kunci yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah stakeholders sekunder, yaitu tidak memiliki kepentingan langsung,
tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan, menjadi fasilitator, dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Di sini stakeholder primer kami adalah warga desa Karangharjo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Kemudian stakeholder kunci dari perencanaan tapak kami adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bapeda Kabupaten Banyuwangi, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan stakeholder sekunder di sini adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan pihak swasta. Selain itu, di sini kami juga mengelompokkan stakeholder ini berdasarkan kategori untuk menetapkan pengaruh dan kepentingan. Di sini contest setter itu adalah stakeholder dengan tingkat kepentingan yang rendah, tapi memiliki pengaruh yang tinggi. Contohnya di sini adalah swasta dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian ada subjek, yaitu stakeholders dengan tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Contohnya di sini ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Ada juga warga desa. Kemudian ada key players, yaitu stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi, yaitu Bapeda dan Dinas Pertanian dan Dinas Kebudayaan. Kemudian ada crowd, yaitu pengikut lain, yaitu stakeholders dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Contohnya di sini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PU Pengairan, Dinas Lingkungan Hidup. Kurang lebih seperti itu. Bisa di next. Berikutnya adalah tahap ketiga adalah beban kerja. Di sini kami menganalisis beban kerja yaitu suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Jadi berikut ini adalah bagian struktur organisasi dari pengelola agrowisata Waduk Sidodadi, yang mana terdapat direktur, kemudian ada bagian teknik, bagian produksi, bagian keuangan, dan bagian pemasaran yang nantinya berhubungan dengan karyawan dan operator kebun. Ya, bisa di next. Ya, kemudian yang tahapan yang terakhir yaitu ada tahap implementasi, di mana tahap implementasi ini terbagi menjadi 4 step. Yang pertama itu ada menerapkan rencana implementasi. Nah, dalam menerapkan rencana implementasi ini ada beberapa proses. Yang pertama yaitu adalah mendata kelengkapan infrastruktur yang sudah ada, kemudian dilanjutkan dengan mendata kebutuhan infrastruktur yang harus disiapkan, kemudian juga mencatat seluruh biaya yang digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana, dan yang terakhir itu mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat bertanggung jawab dalam implementasi dalam melaksanakan berbagai hal yang akan diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kegiatan implementasi. Kegiatan implementasi di sini adalah realisasi dari kegiatan dari rencana implementasi. Kemudian dilanjutkan dengan tidak lanjut implementasi, dan kemudian yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Jadi proses monitoring dan evaluasi program ini merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas realisasi pengembangan kawasan agrowisata Waduk Sidodadi, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan. Next. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada aspek kelembagaan dalam pengembangan kawasan agrowisata Waduk Sidodadi. Next. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa lembaga yang terkait dalam pengembangan kawasan agrowisata Waduk Sidodadi. Nah, jadi di sini yang pertama ada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kemudian ada Bapeda Kabupaten Banyuwangi, Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, kemudian ada juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian ada Dinas Pertanian, Dinas PU Pengairan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Mikro dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan yang terakhir itu ada swasta. So, di next. Berikutnya adalah indikasi program yang merupakan keberlanjutan dari analisis SWOT yang ada di tahapan analisis. Ya, bisa di next. Jadi di sini untuk program kami yang pertama ada penyediaan lahan perkebunan untuk dikembangkan dan dibudidayakan oleh pihak terkait, yang mana terdiri dari kegiatan menyediakan lahan, baik itu lahan untuk buah naga, coklat, dan menyediakan greenhouse hortikultura selada.
Kemudian program kedua adalah penyediaan tempat pengolahannya. Di sini kami membangun tempat produksi dan pengolahan hasil budidaya, membangun tempat untuk kegiatan feeding zoo, dan melakukan pembinaan atau pemberdayaan kepada masyarakat terkait pengolahan dan produksi potensi lokal. Kemudian program ketiga kami adalah menciptakan kawasan agrowisata sebagai wisata edukasi perkebunan terpadu yang ramah lingkungan. Yang mana di sini kami menyediakan lahan agro dan menyediakan lahan sebagai tempat untuk melihat dan memahami serta menggali informasi mengenai buah naga, coklat, dan selada. Keempat adalah program promosi, yaitu di sini kegiatannya ada promosi kawasan perencanaan tapak melalui media sosial Dinas Pariwisata, pembuatan paket wisata, dan branding influencer. Kemudian program kelima adalah pembangunan gapura penanda jalan dalam tapak, yang mana kegiatannya adalah membangun gapura atau gerbang lokasinya dan memberi penanda jalan untuk menuju lokasi tapak dan juga di dalam lokasi perencanaan tapak. Bisa di next. Program keenam adalah mengusulkan infrastruktur untuk moda publik. Kegiatannya adalah memberikan usulan moda transportasi umum untuk dikembangkan menjadi alternatif pilihan berkendara menuju kawasan perencanaan tapak dan memberikan usulan trayek transportasi umum. Kemudian ketujuh ada pembangunan pedestrian, yaitu membangun pedestrian walk menuju dan di dalam lokasi perencanaan tapak. Kedelapan ada pembangunan penerangan jalan, yaitu memberi penerangan jalan menuju lokasi dan dalam lokasi perencanaan tapak. Program ke-9 yaitu pembangunan drainase dengan perkerasan semen, yaitu dengan membangun drainase dengan perkerasan semen di kawasan perencanaan tapaknya. Kemudian program ke-10 adalah pembangunan biopori dari sumur resapan, yang terdiri dari kegiatan membangun biopori di area RTH kawasan tapak, dan membangun sumur resapan di area privat sebagai cadangan air di musim kemarau. Kemudian program ke-11 ada penanaman pepohonan di wilayah tapak dan sekitar, yaitu kegiatannya menanam vegetasi yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, diantaranya diselingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air. Program ke-12 adalah pembangunan infrastruktur sebagai titik evakuasi, yaitu dengan menyediakan jalur evakuasi kebencanaan dan menyediakan titik evakuasi atau assembly point. Kemudian yang terakhir adalah pengusulan program rencana pengembangan kawasan tapak sebagai evaluasi RT/RW itu kegiatannya melalui musrenbang bersama stakeholders terkait, yaitu warga desa Karangharjo, Bapeda, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dinas-dinas lainnya. Ya, bisa di next. Ya, kemudian yang terakhir dari konsep pengembangan tapak ini ada planning framework. Nah, berikut ini merupakan rencana framework dari pengembangan kawasan agrowisata Waduk Sidodadi, di mana kegiatan di sini itu merupakan kegiatan pembangunan agrowisata dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarananya rata-rata memakan waktu dari 3 sampai 6 bulan. Mulai dari musola, toilet, dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya, di mana pembangunan yang paling lama itu diestimasikan adalah pembangunan IPAL, yaitu selama 1,5 tahun. Selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian visualisasi tapak dari setiap zonasi yang ada. Jadi yang pertama itu terkait zona publik pada tapak kami. Yang pertama yaitu ada visualisasi terkait ATM Center. Jadi kurang lebih bisa dilihat pada layar untuk visualisasi ATM Center-nya. Nah, ini adalah visualisasi untuk ATM Center. Lalu selanjutnya untuk visualisasi zona publik yang kedua yaitu terkait pusat oleh-oleh. Jadi kami memvisualisasikan pusat oleh-oleh di zona publik ini kurang lebih seperti ini, sehingga sebelum masuk ke area agrowisata Waduk Sidodadi, pengunjung akan disuguhi dengan pusat oleh-oleh terlebih dahulu. Lalu untuk zona publik yang ketiga yaitu terkait assembly point. Jadi assembly point ini adalah berbentuk ruang terbuka dengan tanda atau petunjuk terkait titik kumpul apabila terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana gempa bumi atau kebakaran dan lain sebagainya, sehingga akan memberikan rasa aman terhadap pengunjung tapak kami. Kurang lebih assembly point-nya adalah berupa ruang terbuka seperti ini. Lalu ini adalah zona publik terkait medical center. Jadi untuk medical center atau istilahnya fasilitas kesehatan bagi pengunjung tapak kami itu visualisasinya kurang lebih seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu terkait pusat informasi dan loket. Jadi sebelum masuk ke zona agrowisata itu pengunjung harus membeli tiket terlebih dahulu melalui loket ini, dan juga nanti loket ini itu juga berfungsi sebagai pusat informasi di area tapak kami. Kurang lebih seperti ini visualisasinya. Selanjutnya zona semi publik akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah zona semi publik. Jadi next. Nah, yang pertama adalah arena outbound. Nah, berikut adalah visualisasi dari arena outbound. Bisa di next. Nah, berikut adalah tempat pengolahan. Nah, di Waduk Sidodadi kan terdapat bisa didengar suara saya? Saya dengar. Oh, baik. Dan berikut adalah tempat pengolahan hasil dari kebun yang ada di Waduk Sidodadi. Selanjutnya, nah, selain ada tempat kebun petik dan tanam, terdapat juga greenhouse yang berfungsi untuk pembibitan. Nah, berikut adalah visualisasi dari greenhouse Waduk Sidodadi. Selanjutnya, nah, dan ini merupakan area kebun panen dan petik yang berada di kawasan Waduk Sidodadi. Ini bisa dilihat ada seperti sayur-sayuran dan tanaman hias. Selanjutnya, nah, berikut adalah food court. Nah, ini merupakan visualisasi dari food court yang berada di area Waduk Sidodadi. Dan ini tempatnya itu cenderung outdoor, sengaja dibuat outdoor. Selanjutnya, nah, ini merupakan visualisasi dari galeri waduk. Nah, waduk ini, maksud saya galeri waduk ini berhadapan langsung dengan waduk, sehingga pengunjung bisa melihat gambaran waduk serta informasi terkait waduk tersebut. Selanjutnya, dan ini merupakan amfiteater yang berada di tengah-tengah kawasan Waduk Sidodadi. Bisa di next. Nah, selanjutnya zona semi privat yang akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian kita akan beralih kepada zona semi privat, bisa langsung di next. Di sini ada gudang penyimpanan tempat masyarakat bisa menyimpan barang jualannya, mungkin untuk sementara dan juga untuk keperluan lain yang bisa dialokasikan bagi pedagang di sekitar tempat penjualan oleh-oleh. Next. Kemudian untuk sini adalah visualisasi untuk kantor operasional yang ada di wilayah tapak kami, di mana kantor ini berfungsi sebagai tempat bagi pekerja maupun pegawai yang pengelola wisata untuk beristirahat dan lain sebagainya, menjalankan kegiatan operasional terkait agrowisatanya. Next. Nah, terakhir adalah IPAL sekaligus menjadi kawasan daerah untuk sumur resapan, di mana IPAL ini merupakan instalasi pengolahan air limbah yang berada di
daerah di belakang dari wilayah tapak kami. Next. Ini masih visualisasi dari IPAL untuk pengelolaan air limbahnya. Next. Ya, ini juga visualisasi dari IPAL sekaligus untuk kawasan sumur resapan dari wilayah tapak kami, Pak. Next. Zona privat akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya memasuki zona privat selanjutnya. Untuk zona privat yang pertama ada musola. Musola ini terletak di bagian yang berdekatan dengan pintu masuk sehingga apabila pengunjung ingin melakukan sholat, khususnya bagi masyarakat muslim, bisa langsung menuju ke musola tersebut. Dan ini masih visualisasi dari musola. Masih visualisasi musola selanjutnya. Dan selanjutnya ada toilet. Jadi untuk toilet ini dibagi toilet perempuan dan toilet laki-laki, di mana untuk alasan keamanan dan privasi kami meletakkan toilet pria atau laki-laki di bagian yang depan, dan kemudian pengunjung harus berjalan sedikit ke dalam agar bisa memasuki toilet perempuan. Dan berikut adalah visualisasi untuk toilet yang perempuan. Selanjutnya. Nah, ini untuk visualisasi toilet laki-laki. Selanjutnya. Dan ini adalah detail dari visualisasinya, terdapat wastafel dan kloset. Selanjutnya. Dan berikut adalah visualisasi ruang laktasi. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin menyusui anaknya bisa dilakukan di ruang ini. Untuk ruang laktasi ini juga berdekatan dengan toilet sehingga sangat memudahkan apabila pengunjung ingin melakukan kegiatannya. Selanjutnya. Berikut masih visualisasi dari ruang laktasi. Selanjutnya. Dan untuk yang terakhir ada zona glamping. Untuk zona glamping ini sifatnya orang harus menyewa terlebih dahulu untuk bisa memakai fasilitas ini. Jadi untuk glamping ini orang bisa melakukan istirahat di dalam tenda glamping ini. Dan untuk glamping juga dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Selanjutnya. Berikut visualisasi apabila dilihat dari atas. Jadi untuk glamping ini berjajar dan menghadap ke waduk sehingga pengunjung akan merasakan view yang menarik dan atraktif karena berhadapan dengan waduk. Selanjutnya. Berikut adalah detail dari glamping. Selanjutnya. Baik. Sekian asistensi progres konsep pengembangan dan juga visualisasi tapak kami. Saya kembalikan kepada Pak Nanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya. Tadi mungkin saya kelewatan ya. Ada nggak perspektif mata burung seluruh site, seluruh tapak? Ya, bisa ke slide. Izin menjawab Pak, untuk perspektif mata burung yang mencakup keseluruhan wilayah tapak belum kami tampilkan di PPT ini Pak. Oke, ini sama seperti teman-teman yang telah asistensi sebelumnya. Oke, kalian sudah menentukan dia. So, gini deh. Dalam perencanaan tapak,
dalam tugas ini kalian diminta untuk memilih satu lokasi, satu site yang dianggap kosong. Terus kemudian kalian diminta untuk mengolah site tersebut sedemikian rupa, menginventarisir, mengenali site tersebut, terus kemudian menganalisis kesesuaian lahannya, sesuai mana yang tidak sesuai untuk dikembangkannya. Kemudian kalian bukan perencanaan pengembangan itu sesuai dengan hasil analisis tersebut gitu. So awalnya itu makro sekali. Jadi berangkat dari kami pilih di Kabupaten X, khususnya di kecamatan Y, kelurahan atau desa, dusun dan seterusnya. Lokasinya itu di sini. Itu lahannya begini, terus kemudian di dalam lahan tersebut itu ada macam-macam, terus di sekeliling lahan itu ada macam-macam juga gitu. Kalian sudah melakukan itu semua. Jadi dari makro ke hal yang sifatnya mikro. Kalian juga sudah menentukan melalui analisis overlay mana yang dikembangkan, mana yang enggak. Kan gini, dari hasil analisis overlay itu kalian kemudian meletakkan mana publik, privat, dan semi privat. Terus tiba-tiba loncat ke visualisasi masing-masing saya katakan bangunan pendukung, strukturnya itu tadi. Well, it's good, cuman sebenarnya tapak itu yang ditekankan adalah setelah kalian menentukan zona-zona itu tadi, terus kalian kembali ke perhitungan kebutuhan ruang. Contohnya gini, kalau misalnya kalian menyediakan bangunan akomodasi penginapan di situ, terus kalian menentukan kebutuhan ruangnya itu sekitar 20.000 meter persegi. Lahan yang kalian alokasikan itu sekitar 15.000 meter persegi. Terus kemudian setelah dan karena lahan itu bersebelahan dengan zona tersebut bersebelahan dengan fungsi yang lain, kalian pengen memberikan jarak antara kedua bangunan tersebut sehingga luas lahan yang tadi 15.000 itu berkurang lagi. Katakan tinggal 10.000. Padahal kebutuhannya kan 20.000. Berarti bangunan tersebut menjadi 2 lantai. Blok penginapannya jadi 2 lantai gitu. Yang jadi dari penentuan zona-zona itu, terus kemudian yang berikutnya adalah penentuan peletakan bangunannya. Setelah ditentukan peletakan bangunannya, yang kami inginkan adalah kalian mengeksplorasi bagaimana sekiranya harmonisasi komposisi bangunan atau komposisi fungsi-fungsi tersebut. Misalnya, apakah terus kemudian peletakan gedung atau bangunan pada tapak itu mengikuti garis-garis kontur itu sehingga dia berupa konfigurasi radial konsentris, ataukah dia mengikuti pola grid dengan pola geometris yang sedemikian presisinya begitu. Atau mungkin kalian memilih pendekatan komposisi bangunan yang seperti kita ambil segenggam dadu, terus kemudian kita opiok dan pior gitu. So, yang ditekankan sebenarnya itu bagaimana sih komposisi bangunannya setelah kalian melakukan analisis itu semua.
Um, jadi dari apa? Kalau dari atas, gitu ya, dari view petanya itu gimana sih konfigurasinya? Terus dari perspektif mata burung itu kalian bisa melihat, oh, um, you know what? Ternyata bangunan yang sebelah sana itu terlalu tinggi dibandingkan yang kalau kita turunkan dan kita sesuaikan sedemikian rupa supaya ketinggian bangunannya lebih harmonis dan tidak ada satu bangunan yang tingginya terlalu menjulang dan lain sebagainya. Gitu. Sampai situ sebenarnya tugas tapak itu sudah selesai. Selain konfigurasi itu, terus kemudian kalian harus menghubungkan antara satu bangunan dengan yang lain dengan jaringan sirkulasi untuk menunjukkan bagaimana pengunjung, bagaimana pengguna tapak tersebut itu bergerak di dalam site. Bagaimana sih pola pergerakan mereka di dalam site itu semua kalian sudah melakukan analisisnya, itu terus kemudian diterjemahkan menjadi peta atau ya peta diagram, peta jaringan jalur sirkulasi. Tuh. Komposisi bangunan, terus kemudian jaringan sirkulasi yang menghubungkan antar fungsi antar bangunan tersebut. Sampai situ sebenarnya tugas tapak itu sudah selesai. Visualisasi seperti bentuk bangunan, langgam arsitekturnya, bagaimana pilihan material finishingnya dan lain sebagainya, silakan dilakukan kalau kalian punya waktu dan tenaga ekstra. Karena sesungguhnya ranah kita nggak sampai semikro itu. Kita cukup berhenti pada blok-blok massa dan blok-blok massa yang mengindikasikan ketinggian bangunan. Oh, di situ ada gazebo. Gazebonya cuma satu lantai. Oh, di sebelah sana ada motel, ada penginapannya 4 lantai. Oh, di sana ada food court. Food courtnya itu karena dia lahannya Karena dia berada pada lahan yang kemiringan tertentu dan dia luasnya terbatas. Kita bikin 2 lantai, kayak gitu. Sure. Mungkin kalian mikirnya, Pak, udah kadung sampai sini sekalian aja kita tentukan materi. Nggak apa-apa. Tapi highlightnya gitu, yang di highlight sebetulnya bukan per gedungnya itu tadi, tapi lebih kepada komposisi secara keseluruhan itu. Kemudian kalau misalnya kalian ada solusi-solusi terhadap katakan bagian utara tapak kami itu punya ada risiko longsor misalnya. Ada risiko tanah longsor tinggi gitu. Di situ kami akan sebagai solusinya kami akan membangun retaining wall misalnya, dinding penahan. Tapi itu pun juga nggak perlu kalian visualisasikan dindingnya itu. Cukup disebutkan saja, kami akan menggunakan retaining wall. Food court-nya yang tadi saya sebutkan 2 lantai itu, karena dia berada pada kelerekan itu, kami arahkan agar pada bagian tersebut menggunakan konstruksi panggung misalnya dan lain sebagainya. So cukup disampaikan dalam narasi saja. Kalau kalau misalnya kalian merasa nanggung Pak, udah sekalian aja, ya nggak apa-apa. Tapi utamakan komposisinya itu dulu. Kan utamakan visualisasi generalnya dulu. Lalu nanti kalau ada waktu lebih ya masuk ke perbangunan itu tadi. Baik, Pak. Terima kasih atas masukannya. Suaranya Zara emang kecil sih. Saya tadi harus main tombol volume, kalau nggak gitu nggak kedengeran. But yeah, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan
dari teman-teman yang lain? Oke, sambil nunggu, um, kemarin ada yang tensi ke saya, terus kemudian tanya soal jadwal presentasi final. Jadwal presentasi final mengikuti jadwal perkuliahan saja. Jadi perkuliahan tapak itu kan di Rabu pagi. Oh iya, betul. Jadi pada hari Rabu pagi kita bisa melakukan presentasi kanan tapak tanggal 30 mulai jam 7:30 pagi. Terus nanti setelah presentasi final tersebut, kalian punya waktu untuk melakukan revisi jika masih ada revisi atau masih ada masukan tambahan pada saat presentasi final tersebut. Saya terus kalian punya waktu seminggu sebelum pengumpulan pada tanggal 16. Teknis pelaksanaannya, durasi presentasinya sendiri mungkin sekitar 40-45 menit untuk memaparkan pilihan lokasi kalian, terus kemudian alasan mengapa kok kalian memilih lokasi itu, terus kemudian inventarisasi, analisis, dan akhirnya ke pengembangan ide atau pengembangan konsep itu tadi. 40-45 menit, so jumlah slide dari awal sampai akhir nggak perlu terlalu banyak. Saya kira udah cukup. Terus selebihnya kita akan lakukan diskusi dan tanya. Dan karena pada saat presentasi final itu yang kita kalian akan maju dengan bersamaan dengan lain, saya akan memberikan kesempatan kepada kalian dan kepada kelompok yang lain untuk saling mengkritisi. Ya, tentunya kritik yang disampaikan adalah kritik yang membangun, gitu. Saling berdiskusi dan karyanya. Terus apa lagi? Itu seputar pelaksanaan presentasi finalnya, gitu. Ya, anything? Ada komentar atau pertanyaan? Iya, saya izin bertanya, Pak. Iya, terkait yang presentasi tanggal 30 besok itu yang untuk visualisasi tapaknya itu dipresentasikan dalam bentuk gambar melalui PPT atau nanti dipresentasikan menggunakan video seperti itu, Pak? Oh, saya bebaskan kalau itu. Terserah kalian. Kalau misalnya kalian lebih nyaman gunakan slide PPT, menyajikan gambar-gambar itu di dalam slide PPT, ya monggo silakan, nggak apa-apa. Kalau misalnya pengen menyajikan menggunakan video, good, silakan, nggak apa-apa. Saya nggak akan mengurangi nilai atau memberikan nilai bonus atas pilihan media penyajian tertentu. Yang penting
ini agak subjektif kalau gini ya. Yang penting jelas. Yang penting jelas, yang penting itu bisa membantu kalian menjelaskan. Itu bisa membantu kalian menjelaskan soal tadi soal harmonisasi apa, soal alasan mengapa kok ketinggiannya segitu dan lain. Jadi, visualisasi itu sebagai alat bantu kalian untuk menjelaskan ide kok. Pakai video, kalau misalnya sambil videonya jalan kalian menjelaskan ya nggak apa-apa kalau tututi kayak gitu. Tapi kalau misalnya merasa nggak deh, kita pakai slide bergambar yang disajikan melalui slide aja, nanti kita jelaskan satu persatu. Ya monggo, nggak masalah. Gitu. Bebas saja. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada ini saya lupa nggak ngecek saya lupa belum ngecek Tor tugasnya. Saya nggak tahu apakah Pak Ardi mensyaratkan iya Pak Ardi apa Pak Yusuf ini. Apakah Pak Ardi mensyaratkan video tapak? Kalau beliau mensyaratkan video tapak, ya adalah ya, dari ambil sudut pandang bird eye view itu, terus kemudian side-nya diputar gitu aja. Kayak gitu aja udah cukup. Kalau misalnya kalian mau menambahkan side-nya yang diputar, terus kemudian ada close up masing-masing bagian gitu ya, monggo silahkan, nggak apa-apa. Again, bebas, karena video itu membantu. Apakah videonya harus ditayangkan pada saat presentasi? Untuk kalian, udah nggak keburu, nggak apa-apa. Video itu adalah syarat, kalau salah loh ya. Kalian mengumpulkan laporan dan video. Jadi video itu adalah syarat untuk pengumpulan final. Itu bukan prasyarat untuk syarat untuk melakukan presentasi presentasi visualisasi konsep atau visualisasi konsep final itu tadi. Oh baik Pak, izin mengonfirmasi berarti untuk presentasi besok itu tidak diwajibkan untuk menggunakan video, boleh melalui visualisasi melalui gambar, tapi untuk pengumpulan final itu tetap dikumpulkan videonya seperti itu Pak ya? Saya konfirmasi lagi deh kalau yang itu. Soalnya kemarin juga kelompoknya si Salsa itu juga tanya soal video tersebut. Saya belum ngecek kembali, saya belum ngecek ulang tornya. Mari kita sama-sama ngecek gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi? Permisi Pak, mungkin dari kami sudah cukup Pak. Oke, baik, kalau sudah cukup, saya kira saya bisa mencukupkan sesi asistensinya sampai sini saja. Nanti rekamannya akan saya
bagikan seperti sesi-sesi sebelumnya. Terima kasih pada teman-teman yang telah memberikan progresnya. Saya kira kalian sudah cukup, penyajiannya sudah cukup logis, tematikanya sudah oke. Ada beberapa yang kebalik tadi soal tiba-tiba loncat ke but otherwise ya, saya senang dengan saya cukup senang dengan progresnya. Right, sekali lagi terima kasih, dan akhir pekan kalau bisa di Rebu tanggal 9, Rebu tanggal 30 jam